bisa dikatakan bahwa kerugian bisnis BUMN ada tafsir bukan kerugian negara. Ini jadi masalah, Pak. Ini harus lebih didetailkan. Terima kasih, Pak. Pak Ketua, Prof. Mailanda yang saya hormati, ini satu, kalau di sana tadi alma maternya sama Jembernya, ini alma mater saya sama UGM-nya. Tapi ijazahnya sudah saya cek semua, beres semua. Prof. Yudi, Prof. Gede yang saya hormati, bahwa saya terima kasih mendapatkan tamu yang luar biasa semua, yang mana semua memaparkan yang mirip-mirip sejenis semua, yang dasar basicnya adalah amanat Undang-Undang 1945 tentang pasal 33 bahwa sumber daya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini basicnya. Maka untuk memakmurkan itu sebenarnya negara punya kewenangan untuk menguasai semua. Kalau tadi Prof. Rudi juga katakan di Cina dan lain sebagainya, bagaimana ceritanya Cina menguasai BUMN dengan daya alamnya untuk kemakmuran negara dan rakyat. Ini mestinya kita juga bisa mencontoh seperti itu, dan ini bisa juga menjadi peluang pemikiran kita untuk merestart lagi bagaimana negara ini dikelola melalui undang-undang ini. Tadi Bu Prof. Mailinda juga demikian katakan tentang maksud dan tujuan BUMN. Ini mulia, Bu. Ini cerita mulia betul ini. Textbook betul ini. Sumbangan perekonomian nasional, penerimaan artinya ada pendapatan negara. Mengejar keuntungan. Keuntungan siapa? Ya BUMN itu sendiri. Terus menyelenggarakan kemanfaatan secara umum dan lain sebagainya. Nah, inilah yang mesti kita sepakati bersama, bagaimana ini bisa kita laksanakan bersama di dalam menata BUMN, undang-undang BUMN ini, agar ini mendapatkan masukan-masukan sesuai dengan harapan kita semua. Kalau Prof. Yudi sudah katakan negara berdasar pada negara kesejahteraan. Jadi tujuannya memang pada kesejahteraan, ini yang paling utama. Nah, ada beberapa hal yang dikatakan tadi bahwa ada kebingungan dari APH tentang tafsir daripada undang-undang, yang mana bisa dikatakan bahwa kerugian bisnis BUMN ada tafsir bukan kerugian negara. Ini jadi masalah, Pak. Ini harus lebih didetailkan, seperti halnya BUMN sekarang ini bisa saja kebijakannya membuat kerugian. Katakanlah Garuda, yang dia membeli sebuah mesin yang speknya itu tidak sesuai, sehingga ketika mesin itu datang nggak bisa digunakan. Banyak termasuk PLN membangun mangkrak, nggak selesai. Siapa ini yang? Apakah ini kerugian negara? Apakah ini kerugian perusahaan?
Dan masih banyak lagi Pak, yang mangkrak-mangkrak ini banyak lagi. Bandara dibangun mangkrak. Ya. Bus dibangun rugi. Ini siapa? Padahal pembuat kebijakannya bisa saja itu bukan direksi, tapi pemegang saham. Nah, ini yang menjadi harus didetailkan sehingga sesuatu ini akan tampak di sini memberikan batasan-batasan di dalam undang-undang ini. Kalau Pak Ketua tadi, Pak Andi katakan bahwa undang-undang yang pernah kita lahirkan sebenarnya tidak untuk melindungi perilaku direksi yang korup. Nah, tapi itu diartikan yang berbeda. Maka pada kesempatan ini para ahli-ahli ini berilah kami pasal-pasal yang pertimbangan pasal-pasal yang bisa memberikan spirit kepada ABH, spirit kepada pemegang saham, dan spirit pembatasan kepada para pelaku atau direksi di masing-masing BUMN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sebelah kanan, Profesor Dr. Rizal Bawazir. Amin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Rudi, Prof. Mailinda, dan Pak Gede. Terima kasih dalam makalah ini sudah sangat lengkap sekali. Ya, kami terbuka pemahaman mengenai keuangan negara ini. Intinya dari pembahasan di sini ada dua pasal poin yang paling penting dibahas oleh Bapak dan Ibu, yaitu pasal 4B dan pasal 9F ayat 1. Dan ini juga menurut Pak Gede, pasal ini banyak dijadikan loophole oleh pakar-pakar hukum yang lain, sehingga dalam pengadilan pun jadi ada celah dari lawyer-lawyer yang pinter-pinter lah ya, itu mengambil celah mengenai pasal 4B. Nah, kita di sini DPR ya padahal niatnya tidak seperti itu waktu membuat pasal 4B dan 9F ayat 1. Sekarang ini kami sedang membuat RUU perubahan. Mungkinkah? Pertama, pertanyaannya adalah untuk pasal 4B dan 9F ayat 1 itu menurut Bapak-Bapak dan Ibu itu wajib diubah atau tidak? Itu ya. Jadi pasal 4B sama 9F ayat 1 itu wajib dirubah atau tidak? Ini perlu masukan yang penting buat kita. Yang kedua, mohon masukan ini supaya kita dapat ilmu dari para pakar. Kalau harus dirubah, wajib dirubah, mohon masukannya apa narasinya. Itu tadi Pak Rudi sempat bicara misalnya, ini misalnya, tapi kan baru verbal nih Pak. Bolehkah kita dapat masukan tertulis Pak? Kalau bisa siang ini buat dibahas di panja, itu mungkin lebih bagus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedumu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para nambah sumpah di antara Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.